semua, apa kabarnya? Daramangpan sadayana, Cemimit doakan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini Ece akan merangkum sebuah film horor lagi nih berjudul Crimson Peak tahun 2015, mengisahkan tentang seorang wanita yang memiliki kemampuan melihat hantu sejak kecil dan sampai dia dewasa, hantu-hantu itu kerap muncul untuk membantunya memberikan informasi-informasi saat dia menghadapi problematika hidupnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu atuh, like, komen, dan share video ini agar Ece bahagia juga semangat membuat rangkuman film seperti ini. Oke? Dan sehubungan di senja ini Ece sedang mencetan Kang Maman yang carangkel setelah seharian ngore di Huma, dan agar semangat memijatnya, yuk kita mencetan sabari nonton. Yuk lalajo yuk. Film diawali dengan menampilkan seorang anak kecil berusia 10 tahun bernama Edith, tapi itu kayaknya dibacanya Idet, Joner. Jadi Ece panggil Idet aja ya, yang berduka atas kematian ibunya karena penyakit kolera, di mana kondisi tersebut membuat Idet tidak diperkenankan untuk berpamitan, menyentuh, bahkan melihat jasad sang ibu meski untuk yang terakhir kalinya. Karena pada zaman itu, kolera dianggap penyakit menular yang mematikan. Idet yang sangat berduka terus-menerus bersedih, menangis, dan tak dapat tidur setiap hari. Hingga pada suatu malam, di saat hujan ngegebret, dia mendengar suara berderit dan langkah kaki. Dan saat terbangun, ya, hantu ibunya dengan tampilan menakutkan, hidung lestreng datang menghampirinya untuk mengingatkan dia agar berhati-hati dengan sesuatu yang bernama Crimson Peak. 14 tahun kemudian, Idet yang dewasa telah berubah menjadi seorang wanita cantik yang mahir menulis cerita horor. Pada suatu hari, dia hendak mengirimkan karya tulisan tangannya ke penerbit di kota tempat tinggalnya di New York. Dan saat memasuki gedung, tanpa sengaja dia bertemu dengan sahabatnya Alan yang sudah lama tidak bertemu karena melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis mata di Inggris. Ternyata Alan baru membuka praktek di gedung yang sama. Alan yang sejak dulu diam-diam menaksir Idet pun senang bertemu dan mengajak Idet untuk mampir ke tempat praktek. Iya, nanti kapan-kapan pasti saya mampir, kata Idet. Di situ pun Idet bertemu dengan ibu dan adiknya Alan bernama Eunice yang sedang cicir hilan membicarakan seorang bangsawan tampan yang ditemui saat mereka mengunjungi Alan di Inggris. Idet pun bertemu dengan kepala penerbit yang setelah membaca tulisan Idet, beliau menolaknya, mengharapkan Idet sebagai seorang gadis muda bisa membuat karya yang lebih menganak muda pula, seperti kisah-kisah percintaan dan cerita romantis lainnya, bukan cerita horor, cenah. Karena merasa tidak dihargai, Idet pun meminta ayahnya yang seorang pengusaha kaya raya agar mengizinkan dia membuat karya dengan cara diketik menggunakan mesin tik yang sedang ngetren pada zamannya di kantor ayahnya. Dia tidak mau membuat karya dengan cara ditulis tangan lagi, dan karena di rumahnya tidak memiliki mesin ketik, ayahnya pun setuju. Suatu hari, saat Idet sedang belajar mengetik di kantor ayahnya, Idet bertemu dengan tamu bernama Thomas, seorang bangsawan dengan penampilan sederhana yang hendak bertemu ayahnya untuk kepentingan presentasi bisnis. Thomas pun menampakkan ketertarikannya terhadap tulisan tangan Idet. Mereka pun berbincang sejenak. Saat ayah Idet datang menyambutnya, si Thomas tampak terkesiap saat tahu bahwa Idet adalah anaknya si bos di perusahaan itu. Dalam presentasinya, si Thomas berusaha keras meyakinkan para investor untuk menyuntikkan dananya di tambang batu bara merah yang dia miliki karena batu bata merah miliknya ini sangat bagus dan kuat, cenah. Bahkan pihak kerajaan sering membeli dan mempergunakannya. Tapi nampaknya proposal Thomas untuk mendapatkan kucuran dana dari perusahaan itu pun diragukan ayah Idet karena ternyata Thomas sudah membuat presentasi yang sama di beberapa negara dan selalu gagal. Di situ ayahnya Idet seolah memandang sebelah mata terhadap Thomas di depan para petinggi perusahaan dan Idet yang sejak tadi mengikuti presentasi dari kejauhan. Thomas pun beradang. Malam harinya, ayah Idet nampak bersiap untuk menghadiri pesta di rumah Alan, di mana ibunya Alan telah mengundang Thomas yang katanya naksir sama Eunice, adiknya Alan, Thea. Idet pun diajak sama si ayah, tapi menolak karena merasa hoream dan ingin tinggal di rumah aja. Alan pun menjemput si ayah dengan menggunakan mobil barunya, namun meski diojok-ojok oleh sang ayah bahwa Alan adalah sosok pendamping yang tepat untuk Idet, Idet nampak biasa-biasa saja menanggapinya. Dibanding menghadiri riuh ramai pesta, dia lebih memilih dadapangan dan gogolehean dan kuban
di atas kasur, baca-baca buku dengan santainya sambil menikmati suara hujan di luar. Tapi tiba-tiba terdengar pintu kamar Idet berderit seolah ada yang membuka dari luar, lalu terbuka dengan sendirinya. Dan saat si Idet hendak menutupnya, tiba-tiba hantu ibunya yang masih dalam kondisi hidung lesreng ngejanteng alias berdiri di lorong depan kamarnya. Dan saat Idet yang kaget lalu menutup pintunya, ujug-ujug ya, hantu si ibu menerobos melalui pintu dan berkata kata-kata yang sama dengan yang pernah dia dengar sebelumnya. Idet pun terkejut hingga terjatuh ke lantai. Dan saat kali kedua pintu kamar ada yang membuka lagi, ternyata kali ini si pelayan datang dan mengatakan bahwa ada tamu bernama Thomas yang meminta untuk menemuinya. Idet pun nampak rewas karena kan ayahnya lagi nggak ada di rumah. Nah naonan si Thomas datang wayah gini. Tapi karena merasa nggak enak hati, Idet pun bersedia menemui Thomas. Thomas pun bilang bahwa dia diundang ke pesta tersebut. Kan beda rute, kok mengkol-mengkol kesini dulu, kata Idet. Thomas berdalih dia mau mengajak Idet karena dia nggak terlalu fasih berbicara dengan aksen Amerika dan berharap Idet bisa membantunya. Akhirnya Idet pun mau diajak ke pesta itu. Tiba di ruang pesta, Idet memperkenalkan Thomas ke Alan yang sedang bersama dengan wanita yang tidak menyukai kedatangan Idet. Ternyata dia adalah Lucille, kakaknya Thomas, yang nampak sebal karena Thomas datang terlambat ke pesta itu. Thomas yang diminta ibunya Alan untuk mengajarkan dansa gaya Eropa kepada para tamu, malah mengajak Idet sebagai partner dansanya. Hal ini membuat Eunice, adik Alan yang digadang-gadang akan dijodohkan dengan Thomas pun tidak merasa dihargai. Karena sebenarnya Idet kan tidak diundang ke acara tersebut. Apalagi Lucille, kakaknya Thomas, nampak jamendut aja sejak kehadiran Idet. Tapi dia harus tetap mengiringi mereka berdansa dengan kepiawaian yang memainkan piano. Wajah Lucille terlihat cemberut yang tanpa Lucille sadari, raut wajahnya telah menarik perhatian ayah Idet. Dan ayah Idet pun merencanakan sesuatu. Keesokan paginya, sang ayah yang tengah bersiap-siap memulai harinya memanggil seorang mata-mata bernama Holly untuk menyelidiki Thomas beserta kakaknya dan meminta hasilnya segera. Si ayah yang sudah mendapat informasi tentang Thomas mengundang Thomas dan kakaknya untuk datang. Dia meminta Thomas untuk pergi setelah memberikan bukti bahwa dia sudah tahu rahasia Thomas yang sebenarnya dan meminta untuk jangan mendekati anaknya lagi karena dia sebenarnya tahu bahwa Thomas dan Idet sudah saling jatuh cinta. Sang ayah memberikan sejumlah uang dalam bentuk cek sebagai syarat untuk meninggalkan kota besok pagi dan meminta Thomas agar melukai perasaan Idet sehingga dia sebagai ayah nantinya tidak akan disalahkan atas kepergian Thomas. Thomas dan kakaknya pun sepakat. Ladies and gentlemen. Dan saat perjamuan, Thomas menyampaikan keinginannya untuk segera meninggalkan kota itu besok dan tentu saja membuat Idet sangat kecewa dan langsung ngaleos, ngambek, lalu meninggalkan meja perjamuan. Thomas pun menyusul dan mengikuti instruksi ayahnya Idet untuk membuat Idet membencinya. Dan You're nothing but a spoiled child. berhasil dong Jonar. Keesokan paginya, saat si ayah sedang bersiap-siap mandi, dia mendengar sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dan saat si ayah jongkok hendak mengambil pisau cukurnya yang terjatuh, sesuatu yang aheng terjadi. Ya, seseorang entah siapa dengan kejam membunuhnya. Di saat yang sama, Idet dalam kondisi patah hati dan masih rebahan di atas tempat tidur, mendapat surat dari Thomas yang mengatakan bahwa ayahnya lah yang sebenarnya tidak setuju dengan perasaan cintanya ke Idet dengan alasan Thomas bukan bangsawan kaya, kondisi keuangan yang masih minim, dan bangsawan miskin membuat Thomas harus segera pergi dan berlalu dari kehidupan Idet. Bahkan Thomas menambahkan bahwa ayahnya lah yang meminta dia menyakiti hati Idet agar Idet membencinya, tapi dia berjanji akan kembali lagi bila kondisinya sudah mapan. Idet pun dengan galaunya menyusul Thomas ke hotel tempat Thomas menginap, tapi Thomas sudah check out. Idet pun merasa sedih, tapi ternyata Thomas tidak pergi, hanya kakaknya lah yang berangkat sendiri. Thomas pun mengatakan bahwa meski ayahnya Idet sudah menyuapnya, hatinya tidak bisa termakan suap. Dia tidak mampu kehilangan Idet. Lalu Thomas menyatakan perasaannya yang mendalam kepada Idet. Idet pun senang mendengarnya. Saat mereka hendak meninggalkan hotel, tibalah kabar duka itu. Idet yang kaget mendengar ayahnya terbunuh, segera bersama Thomas menyusul ke tempat jenazah ayahnya disemayamkan di rumah sakit. Dan karena kepolosannya, Idet dengan alasan yang sentimental menolak Alan yang sebagai dokter untuk memeriksa jasad ayahnya. Padahal Alan menemukan sesuatu yang janggal dengan jasad ayahnya itu. Stop, don't touch him like that. That's my father. Dan
Sampai pemakaman dilakukan, tidak diketahui siapa pembunuh ayahnya Edith. Sejak saat itu, Edith sebagai pewaris kekayaan satu-satunya akhirnya menikah dengan Thomas yang membawanya ke tempat tinggal yang jauh terisolasi kemana-mana. Edith pun ternyak melihat rumah Thomas yang sudah bobrok, berantakan, sangat geeman dan keropos di mana-mana. Bahkan ada bagian atapnya yang dibiarkan bocor sehingga lantai kayu di bawahnya menjadi lapuk. Dan saat Edith bercermin sambil membuka topi dan ikat rambutnya, tiba-tiba nampak sesosok hitam ngegeleyeng di belakangnya yang saat dikonfirmasi kepada Thomas dan Lucille, mereka mengatakan bahwa itu bukan apa-apa dan meminta Edith menjaga imajinasinya. Pasti akan ada suara-suara atau bayangan-bayangan yang aneh, namanya juga rumah tua, kata Lucille. Saat Edith mandi, dia pun merasakan keganjilan, terutama saat ada sosok hitam berjalan mendekatinya. Dan bola yang ngagorolong sendiri. Di meja makan, Lucille bertanya kepada Thomas yang sedang menyiapkan teh untuk Edith, kenapa sih memilih Edith? Si Thomas terdiam dan hanya menjawab dengan sebuah tatapan. Lucille dan Thomas pun kerap memberikan minuman teh pekat dan rasanya pahit kepada Edith. It's a little bitter. Di pagi hari, Edith terbangun saat mendengar suara piano Lucille dan turun untuk mengobrol. Lucille bercerita bahwa ibu mereka dulunya sangat galak. Saat mereka masih kecil, mereka kerap dikurung. Bahkan saat Thomas yang masih anak-anak melakukan pelanggaran kecil, ibunya tak segan memukuli mereka. Lucille yang melindungi Thomas pun sering kena pukul cenah. Jadi, hanya mereka berdualah yang saling melindungi dan peduli satu sama lain saat itu. Sepertinya Joner, ibu mereka menanamkan pola didikan yang sangat keras terhadap mereka, sehingga mereka menjadi sosok yang seperti sekarang ini. Hari berganti hari, Edith yang terbuai cinta menjalani hari-hari sebagai seorang istri di rumah Thomas. Edith pun bereksplorasi dengan ruangan-ruangan yang ada di rumah tua itu. Kadang dia bermain-main dengan anjing peliharaannya, kadang menemani Thomas di ruang kerjanya. Di situ Ece bisa melihat kekaguman dan rasa cinta yang tulus terpancar dari tatapan Thomas. Kamu berbeda dengan yang lain, katanya. Maksudnya? Kata Edith yang nampak cuek meski gak dijelaskan oleh Thomas maksud dari kata-katanya itu. Sedangkan nun jauh di sana, di rumah peninggalan ayahnya, Edith sudah menginstruksikan asisten dan meminta bantuan Alan untuk menjual semua barang-barang warisannya dan mengirimkan uangnya ke Inggris. Alan yang mengurus semuanya merasakan hal yang janggal saat melihat salinan terakhir cek ayahnya Edith yang menunjukkan transaksi terakhir adalah pemberian sejumlah uang kepada Thomas tanpa disebutkan tujuan pembayarannya. Alan pun mulai mencurigai sesuatu. Pada suatu subuh, Edith bangun dan menemukan Thomas tidak berada di sisinya. Dia pun berusaha untuk mencari keberadaan Thomas. Lalu saat dia berjalan menelusuri lorong yang gelap gulita dan membuka satu pintu, dan tiba-tiba, ya, ada jurik nongol dari bawah lantai dan mengejar Edith. Edith pun lupa tipe paretot dan pergi melalui lift menuju area bawah tanah. Dan dia menemukan sebuah ruangan dengan beberapa tabung besar yang tertutup rapat, juga sebuah peti yang mencurigakan. Tapi saat dia tuturubun bertanya ke Thomas, apakah pernah ada kematian yang tragis di rumah ini? Thomas tidak mau menjelaskan secara rinci. Bahkan dia nampak menghindar dengan alasan sedang sibuk. Sampai saat Thomas mengalami sebuah insiden kecil dan Edith mengobati lukanya, Thomas mengatakan sebuah kata yang tidak asing di telinga Edith, yaitu Crimson Peak. Ya, kata itu yang berulang kali dia dengar dari hantu ibunya yang kerap kali mengingatkannya untuk menjauhi dan mewaspadai Crimson Peak, tempat yang saat ini dia tinggali. Kata Thomas, tempat itu disebut Crimson Peak karena biji besi dan tanah liat merah yang muncul dari dalam telah menodai salju di sekitarannya, sehingga dataran tinggi di situ disebut Crimson Peak. Edith pun sungguh merasa sok mendengarnya. Kemudian scene berpindah kepada Alan dan asisten pribadi ayahnya yang melakukan pertemuan karena merasa curiga dengan misteri kematian ayah Edith yang sampai saat ini belum ditemukan pembunuhnya. Terlebih Edith telah menginstruksikan untuk memindahkan semua uang, aset, dan menginvestasikan ke pertambangan batubara merah milik Thomas. Saat Alan mengatakan tentang cek terakhir yang ditujukan untuk Thomas, asisten pun menyampaikan tentang keterlibatan Holly, seorang mata-mata yang ditugasi ayahnya Edith untuk menyelidiki Thomas dan kakaknya Lucille.
Alan pun menemui si mata-mata Holly yang memberikan salinan dokumen dan surat kabar lama yang berisi berita tentang beberapa puluh tahun yang lalu telah terjadi pembunuhan brutal di kediaman orang tuanya Thomas. Orang tuanya mati terbunuh dan menyisakan anak yatim kakak beradik Lucille 14 tahun dan Thomas 12 tahun saat itu. Dan dokumen lainnya dari catatan sipil yang mengatakan bahwa Thomas sudah pernah menikah beberapa kali, sehingga diyakini hal inilah yang membuat ayahnya Edith memutuskan untuk memisahkan mereka. Oh, palingan atau si ayah dengan keras menentang hubungan mereka. Ternyata si Thomas teh duda. Padahal mah gak usah disuap-suap dengan dikasih cek segala atau ya. Kasihin aja dokumennya Harita teh ke Edith langsung. Bener gak Joner? Malam selanjutnya, Edith terbangun lagi dari mimpi buruknya dengan kondisi mimisan. Dia mendapati Thomas tidak berada di sisinya lagi. Dia pun meminta agar diberikan tanda bila ada entitas arwah di sekitarnya. Lalu, nampak bayangan melintas di belakang Edith, menjatuhkan Edith dan mengarahkan Edith menuju ke kamar mandi. Dan nampak sesosok makhluk tulang belulang berlubur darah dengan kapak menancap di kepalanya, memanggil-manggil Edith dan mengatakan untuk segera pergi dari rumah itu. Edith pun ngeberebet lompat sebergogokan memanggil Thomas dan bilang, "Ada curik di lorong," katanya. Tapi saat dicek, gak ada siapa-siapa di sana. Si Edith yang kasihanan sambil menangis, dia memohon untuk pergi dari situ. Thomas pun menenangkan Edith dengan mengatakan, "Besok kita pergi jalan-jalan yuk," cenah, biar Edith gak stres berada di rumah terus. I have to leave. Kemudian saat keadaan reda, Lucille bertanya kepada Thomas, "Kenapa si Edith bisa tahu mengenai ibu?" Thomas menjawab, "Mana aku tahu," cenah. Thomas pun mengatakan bahwa besok akan membawa Edith jalan-jalan ke kantor pos, sekalian mengambil kiriman suku cadang untuk mesin-mesinnya. Tiba-tiba ngejeng hok saat si Lucille mengatakan, "Baguslah, ajak keluar aja sana. Nanti kalau dokumen terakhir sudah ditandatangani, segera bereskan dia." Hah? Ternyata Thomas dan Lucille ini sejak lama telah memiliki niat dan rencana jahat kepada Edith. Pastinya mereka mau harta warisan Edith selama ini. Jadi sepertinya Joner, mereka tadinya sebenarnya mau menjerat Eunice, adik Alantea. Bener gak? Tapi si Thomas keburu kepincut dengan Edith yang kebetulan anak orang kaya juga. Jadi dia merubah strateginya. Edith dan Thomas pun berangkat ke kantor pos di kota untuk mengambil kiriman spare part mesin untuk pertambangan agar bisa berfungsi dengan baik. Saat di sana, Edith dikabari oleh staf kantor pos ternyata ada beberapa surat untuknya. Bahkan ada surat untuk Nyonya Thomas dari Milan, Italia. Edith pun menolak surat itu karena nggak punya kenalan siapa-siapa di sana. Tapi karena dipaksa si staf, dia pun tanpa mau ambil pusing menerimanya. Dan karena kondisi badai salju, mereka pun tidak bisa pulang sore itu, tetapi menginap di kamar yang ditawarkan oleh pihak kantor pos, sehingga mereka bisa pulang keesokan harinya. Namun ternyata keterlambatan mereka pulang ke rumah itu membuat Lucille marah besar kepada Edith. "Kamana wae ditunggu gak jebul-jebul," katanya. "Kan badai, jadi aku nginep di kantor pos dulu," kata Edith. "Jadi kalian bobo di situ?" kata Lucille sabari mencerang. "Iya, emang kenapa? Kan dia suami aku," kata Edith. Lucille pun langsung ngalungkeun katel sampai isinya berhamburan keluar. Edith sangat kaget, terkesima, dan tidak mengira dengan reaksi Lucille yang ujug-ujug sewot kuku lutus dengan bermuka masam. Edith langsung pucat dan merasa kurang sehat. Melihat hal itu, Lucille pun menawarkan untuk dibuatkan secangkir teh. Dan di saat itu, Edith melihat kesempatan untuk mengambil salah satu kunci yang selalu digigiwing sama si Lucille, lalu membawanya untuk memenuhi kepenasarannya atas peti terkunci yang pernah dia lihat di lantai bawah Thea. Keesokan harinya, saat Edith hendak menandatangani dokumen penting tentang pengalihan dananya, tangannya terhenti saat melihat surat dari Milan yang dia terima yang ditujukan untuk Nyonya Thomas, tapi di dalam surat nama panggilannya Enola, bukan namanya. Akhirnya dia turun ke gudang bawah dan membuka peti itu. Nampak beberapa surat dari beberapa negara yang Edith tahu. Tempat-tempat itu pernah disampaikan dalam meeting pertama Thomas dengan ayahnya, di mana bisnis Thomas pernah gagal di sana, dan kemudian Thomas datang ke Amerika untuk mengajukan proposal yang sama. Saat Edith berpikir keras dengan apa yang sebenarnya terjadi, dia mendengar salah satu tabung besar di sana berbunyi. Dan saat dibuka dan dikorek-korek, tidak ada apa-apa di sana. Tapi saat Edith meninggalkan kawasan itu, tiba-tiba di malam harinya, Edith mulai menyelidiki temuannya lebih lanjut dari rekaman suara dan foto yang dia temukan milik beberapa wanita. Dan betapa kaget saat mengetahui bahwa sebelum bertemu dia, Thomas telah menikahi beberapa wanita yang tidak memiliki keluarga atau mungkin keluarganya telah dihilangkan, dan kemudian mengambil harta istri-istrinya setelah dibunuh. Bahkan mereka mengatakan bahwa di dalam teh yang mereka konsumsi terdapat racun mematikan. Edith yang telah mengetahui kejahatan Thomas dan Lucille pun segera berlari meninggalkan rumah itu. Tapi badai salju yang begitu besar menahannya sehingga dia pun kembali ke dalam rumah dan pingsan.
Keesokan paginya, Edith terbangun di atas tempat tidur dengan Lucille di hadapannya. Seperti biasa, telah menyiapkan teh dan sarapan. Lalu Thomas datang dan meminta waktu berdua dengan Edith. Thomas bilang, jangan pernah meminum teh itu lagi, cenah. Sabari culang-cileng kayak takut kelihatan sama si Lucille. Kemudian Thomas mendatangi Lucille, mengatakan untuk menghentikan semua ini. Tapi Lucille menolaknya karena sadar bahwa Edith telah mengetahui semuanya dan harus dilenyapkan. Karena bila tidak, mereka yang akan dihukum. Edith dengan kondisi makin parah mencoba untuk kabur lagi dari tempat itu. Namun dia tiba-tiba mendengar suara dan melihat sosok hantu ngalayang di tengah rumah. Kali ini bukannya takut, Edith malah bertanya, katakan maumu padaku, cenah. Si hantu bernama Enola yang pernah menjadi salah satu istri Thomas pun menunjuk ke suatu ruangan di mana saat Edith melihatnya ternyata Edith terperanjat melihat pemandangan yang sangat menggores dan melukai perasaannya, di mana Thomas dan Lucille ternyata memiliki hubungan terlarang yang diharamkan oleh agama. Edith yang shock dengan situasi tersebut langsung berlari, tapi dikejar Lucille hendak dihabisi. Bahkan meski diteriaki oleh Thomas, jangan Lucille, itu ada orang keketrok di luar, cenah. Lucille tetap mendorong Edith hingga Edith pun jatuh terjembab di atas tumpukan salju. Saat Edith tersadar, ternyata Alan sudah berada di hadapannya, mengobatinya dan pura-pura meminta maaf atas kedatangannya yang mendadak ke rumah itu. Lucille pun sigap mengambil senjata tajam dan menyuruh Thomas untuk kali ini berani membunuh. Jangan dia terus, katanya. Saat mereka menghadang Alan dan Edith, Alan langsung membedah semua rahasia Thomas dan Lucille dengan memberitahu Edith bahwa Lucille dan Thomas lah yang sebenarnya membunuh ibunya sendiri saat mereka masih kecil. Dan setelah dewasa, Thomas menikahi beberapa wanita yang kondisinya saat ini semuanya telah meninggal. Lucille pun langsung menyerang Alan dan memaksa Thomas untuk membunuh Alan. Namun alih-alih membunuhnya, Thomas meminta Alan yang seorang dokter untuk memberitahukan tempat yang aman untuk ditusuk. Karena Thomas sebenarnya tidak mau menjadi pembunuh, tapi dia takut bila dia tidak melakukannya, nanti malah si Lucille yang akan membunuh Alan. Setelah Lucille melihat Alan tersungkur, si Thomas pun membawa Alan ke gudang bawah tanah dan mengarahkan Alan untuk segera kabur dari tempat itu. Edith yang dipaksa untuk menandatangani dokumen pengalihan harta bertanya, apa maksud dari semua ini? Si Lucille mengatakan bahwa semua wanita yang ditemukan sebelumnya adalah wanita-wanita yang memiliki semua yang Lucille perlukan, yang akan diprediksi bila mereka meninggal tidak akan ada keluarga yang mencari mereka. Si Lucille melakukan kengerian-kengerian yang gila ini hanya demi menikmati sensasi kedahsyatan menjadi seorang monster, cenah. Bahkan ternyata si Lucille lah yang membunuh ayahnya, Edith. Cepat tanda tangan, kata Lucille. Si Edith pun menandatanganinya dan langsung menancapkan pulpennya yang tajam ke dada Lucille lalu kabur. Tapi saat sampai di lift, dia berpas-pasan dengan Thomas. Edith langsung marah dan bermaksud menusukkan kembali pulpen tajamnya ke Thomas sambil berteriak, kamu bohong sama aku. Kata Thomas. Kamu meracuniku. Kamu bilang kamu cinta aku. Thomas pun meyakinkan Edith bahwa kali ini dia akan melakukan hal yang benar untuk yang terakhir kalinya. Thomas langsung menemui Lucille, lalu membakar dokumen-dokumen penting yang sudah ditandatangani Edith, meminta Lucille untuk berhenti dan membiarkan Edith hidup dan pergi dari tempat itu. Thomas pun mengatakan akan pergi dari sana meninggalkan semua kenangan buruk dan menjadi manusia yang baik karena dia telah menemukan cinta yang sebenarnya bersama Edith. Lucille yang mendengar curahan hati Thomas langsung diliputi amarah dan menusuk Thomas hingga pupus. Setelah itu Lucille langsung mengejar Edith hingga mereka sampai ke gudang bawah tanah. Edith pun menyuruh Alan yang menunggunya untuk bersembunyi, sedangkan dia memancing Lucille untuk naik ke atas permukaan tanah. Mereka pun saling menyerang hingga Edith meminta pertolongan seseorang. Hantu Thomas sudah berdiri di belakang Lucille dan membuat Lucille yang melihatnya terhenyak sesaat. Situasi itu pun segera dimanfaatkan Edith untuk menyerang dan melumpuhkan Lucille. Akhirnya Lucille ambruk, terjembab, terkapar. Lalu Edith menghampiri dan menyentuh wajah Thomas yang memandangnya dengan penuh kesedihan. Edith pun tidak dapat berkata apa-apa selain diliputi kepedihan karena terpaksa merelakan cinta yang tulus kepada suaminya harus berakhir dengan tragis. Akhirnya Edith dan Alan meninggalkan tempat itu, sementara Thomas dan Lucille yang telah menjadi hantu terikat kepada rumah itu untuk selamanya. Film pun cacat alias tamat.
lagi-lagi film karya Guillermo del Toro ini membuat mata Ece tak berkedip memandang setiap scene di film ini. Acting, kostum, background, lighting, segala macamnya bagus banget. Gimana menurut para Lajoners semua? Setuju kan sama Ece? Memang Joner dibalik kejamnya Thomas di masa lalu, meski sebelumnya dia bukan pengeksekusi langsung atas korban-korbannya dan dia bertindak di bawah bayang-bayang kakaknya yang jahat, tapi tetap saja perilakunya di masa lalu tidak dapat dibenarkan. Hanya di saat-saat terakhir, nuraninya berbicara dan memberontak kepada tindakan kakaknya demi cintanya kepada istrinya yang besar, sehingga dia rela berkorban asal istrinya tetap hidup. Ya, terkadang penyesalan datang di akhir, tapi tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan berbuat baik sebelum ajal menjemput. Tidak lupa sebelum menutup, Ece sudah siapkan lagu ciptaan Ece yang dibuat khusus mewakili perasaan para istri dan emak-emak untuk para suami dan ayah yang sudah berjuang membanting tulang demi keluarga yang dicintainya. Inilah lagunya. Terima kasih atas semua pengorbanan, cinta dan perhatian yang tulus, wahai suamiku sayang. Selalu ku berdoa agar dapat bersamamu, bukan hanya sekarang di sini, namun sampai nanti di lain dunia.